Oke, balik lagi. Hari ini kita akan bahas project sederhana. Ini project permintaan dari eh, orang yang udah lihat video saya sebelumnya tentang face recognition. Di sini diminta, Pak, mungkin bisa dibuatkan nggak tutorial khusus untuk materi ini, contoh buat aplikasi absensi sederhana. Oke, kita lanjut. Jadi pastikan kamu udah lihat dulu video pertama ini yang judulnya face recognition dengan heart cascade, karena dari video itulah codingannya saya ubah menjadi satu bentuk aplikasi yang nantinya kita bisa pakai sebagai gambaran aplikasi absensi. Oke, video ini saya sebut dengan judulnya Smart Face Attendance System Intelligent Biometric Time Tracking. Oke, jadi apa itu? Ini merupakan sebuah aplikasi absensi pintar berbasis pengenalan wajah atau facial recognition yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kehadiran melalui penggunaan kamera. Jadi, nantinya ini akan menggantikan metode absensi manual seperti tanda tangan atau kartu identitas. Jadi, sistem ini nanti mampu mengenali wajah pengguna secara real time melalui kamera, mencatat lokasi dan koordinatnya menggunakan GPS. Oke. Oke, jadi kalau mau download uh, shortcutnya bisa aja kunjungin di GitHub Jaka Prayuda. Oke, sekarang kita bahas dulu goalsnya seperti biasa. Jadi kita goalsnya ini membuat satu aplikasi sederhana aja untuk absensi modern yang menggunakan biometrik wajah dengan kelengkapan pencatat waktu real time serta pelacakan lokasi berbasis GPS. Oke, algoritmanya kita mulai dari kita pastikan dulu udah lihat video dan source code punya project face recognition sebelumnya. Pastikan kamu punya itu dulu untuk lanjut ke level yang ini, yaitu kita akan buat intelligence attendance. Oke, jadi tasknya kita akan manfaatkan face recognition yang video sebelumnya yang berbasis hardcase classifier untuk komponen utama intelligence kita. Terus nanti kita kombinasikan dengan pembacaan koordinat GPS perangkat untuk mengetahui lokasinya. Oke, jadi melalui proses integrasi itu kita akan catat waktu secara real time dan akan membaca apakah wajah ini dikenalin untuk bisa menyimpan. Oke, jadi nanti secara detailnya sistem ini akan mendeteksi wajah secara detail. Data wajah yang dideteksi itu akan dicocokin polanya dengan data set sebelumnya. Makanya untuk pastikan dulu lihat video sebelumnya biar nanti nyambung nih. Maksudnya data set gimana, cara buat data set seperti apa. Jadi jika pola wajah sesuai, maka nanti kita bisa check in untuk memastikan diri kita hadir dan koordinat kita dibaca. Terus berikutnya, data kehadiran yang tersimpan itu nanti ada nama pengguna, waktu, status pengenalan, serta posisi geografis. Berarti kita akan catat latitude dan longitude. Yang dimana nanti datanya kita tampilkan secara interaktif di sebuah maps ya. Nanti kita pakai library namanya Leaflet. Oke, ya tujuannya pasti kita akan buat sebuah aplikasi yang tujuannya untuk buat proses absensi itu jauh lebih efisien, aman, dan transparan dibanding dengan absensi manual. Nantinya setelah ini kita akan sematkan, nanti database yang kita pakai itu SQL untuk nyimpen data kehadiran. Terus nanti apabila data itu terrecord ya, maka akan ditampilkan ke dalam bentuk peta lokasi dia absensi. Nah, di luar daripada itu ya, akan dicoba trigger lagi untuk check in. Oke, sekarang kita akan coba bahas sedikit. Kita akan pakai library Leaflet. Library yang lain di project sebelumnya bisa tonton videonya lengkap. Kita udah banyak pakai library. Nah, di project ini kita pakai satu library tambahan Leaflet dengan bahasa pemrograman tetap konsisten seperti sebelumnya, Python dan JavaScript. Nah, sekarang kita kenalan dulu sedikit apa itu Leaflet. Jadi kalau kita lihat di sini Leaflet, an open source JavaScript library for mobile friendly interactive maps, atau garis besarnya ini merupakan aplikasi library JavaScript yang open source yang kita bisa buat interaktif map jauh lebih mudah, dan namanya open source gratisan kamu bisa pakai. Oke ya, lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita bahas gambaran code-nya seperti apa, kita mau coba dulu cara kerja apps-nya. Oke ya, sebelumnya kita akan jalankan service-nya dulu. Oke, service-nya sudah jalan. Nah, ini loginnya si user. Oke, kita login dulu. Nah, waktu login, nanti secara otomatis kamera itu akan aktif. Dan karena kita punya dataset, nah itu wajah dikenalin. Nah, tapi kalau kita tutup sebagian mata itu kan wajah jadi tidak dikenalin. Nah, itu gambarannya, kita udah bisa berhasil baca. Nah, data yang login itu berdasarkan dari username yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk datanya. Jadi sini saya baru buat satu sampel, data username-nya, loginnya admin, passwordnya saya hashing, terus
full name-nya Jaka Prayuda. Makanya waktu tadi login langsung di sini berisikan Jaka Prayuda. Oke. Sekarang kalau kita lihat, ini saya belum ada absensi, kita lihat dulu di database absensi itu belum ada datanya. Nah sekarang kalau kita klik lihat peta kehadiran, nah nanti muncul kayak gini, belum ada data absensi tersimpan, jadi kita belum bisa baca. Oke, kita kembali ke kamera. Oke, nah apabila dikenalin seperti ini, oke, kita bisa klik mulai check-in. Oke, kita minta akses biar mapnya kebaca dan nanti ada status absensi berhasil disimpan. Dan sekarang kita lihat dulu di database. Kita refresh. Nah, masuk. Username-nya Jaka, waktu check-in-nya jam 20.11 sesuai waktu sekarang. Terus latitude, koordinat saya, dan jarak, distance-nya. Rekognisi dikenalin. Nah, sekarang kalau kita lihat ya di peta, kita klik petanya. Nah, otomatis itu lokasi saya saat ini. Jaka Prayuda, kapan check-in-nya, latitude, longitude, jarak dikenalin. Nah, kalau kita lihat, disinilah lokasi saya waktu check-in. Oke, lebih kurang seperti itu sampelnya. Nah, bagaimana kalau wajah nggak dikenalin, kita tutup, misalnya kita mulai check-in. Tuh, wajah belum dikenalin, pastikan wajah kamu terdeteksi. Jadi, kalau nggak dikenalin, tidak bisa check-in juga, karena akan dibatasin. Oke, nah sekarang kita sedikit gambarkan bagaimana code-nya bekerja. Oke, sebelumnya pastikan kamu, saya ingetin lagi, punya project ya di pertemuan sebelumnya, di project sebelumnya, karena itu yang kita modifikasi. Pertama, kita di sini tambahkan satu file login HTML. Jadi waktu nanti starting ya muncul halaman login. Nah, oke, itu dulu gambarannya. Terus kan tadi kita lihat ada tampilan maps. Jadi waktu tadi udah ke-record ada tampilan maps. Ini code-nya. Oke. Terus kita modifikasi, pertama karena ini koneksi ke database, kita punya file koneksi dengan Python ya pastinya. Oke, nah di sini kita import MySQL connector. Kalau ini nanti masih bergaris kuning, diimport aja, diinstal dengan cara pip install MySQL connector. Terus kita pakai .env karena database koneksinya seperti ini. Misalnya nanti ini ke host mana, nama usernya, password database-nya, nama database-nya, oke. Jadi itu semua nggak kita simpan di dalam environment public. Jadi kita simpan di environment yang tidak bisa diakses, kan gitu. Jadi kita pakai itu untuk nantinya kita koneksikan DB host, DB user, DB password, dan DB name. Oke, jadi nanti kita pakai .env ini, oke. Nah, berikutnya setelah kita lakukan koneksi, kita udah buat database. Tadi kan kalau kita lihat database kita sederhana. Kita untuk dalam project ini kita buat dua table aja. Oke, table pertama itu user untuk nyimpen user yang login. Oke, nanti sessionnya dibaca siapa yang login. Terus table kedua kita simpen dengan absensi yang nanti berisikan nama yang login, waktu check-in-nya, koordinatnya, latitude dan longitude sampai distance-nya. Oke. Nah, nanti ketika database sudah terkoneksi di melalui file ini, file utama kita itu login akan diambil duluan. Oke, jadi kalau kita lihat di app.py ini udah banyak kita custom daripada project sebelumnya. Jadi pastikan punya project sebelumnya, salah satunya kita tambahin ini, load env, karena kita mau simpen akses koneksi ke database itu dengan .env. Jadi tidak kita public di dalam code kita. Oke, terus di sini kita pakai hashing ya. Jadi pakai SH256 untuk hashing password enkripsi kita. Makanya kalau kita cek di sini password si user di table user ini, passwordnya di hashing. Oke, jadi passwordnya di hashing. Nah, berikutnya kita turun lagi ke bawah, yang lainnya itu tetap sama. Kita lihat dulu root filenya. Pertama, gitu waktu keluar akan diarahkan ke halaman login. Jadi, gitu user keluar akan diberikan ke halaman login. Nah, nanti kalau kita naik ke atas, gitu login dengan mengirimkan user dan password dan dicek ke database, nanti pastikan kan pastinya password yang di input akan dilakukan hashing dengan SH256. Oke, artinya bahkan di encode. Jadi kan misalnya ketika tadi kita masuk lagi ke aplikasi, kita balik bentar, rule aplikasinya, ini saya logout dulu. Oke, ketika tadi masuk, sebenarnya passwordnya itu saya buat admin 123. Tapi kan di database itu kita hashing ya. Jadi hasil dari entryan itu di code-nya kita hashing. Nah, habis itu kita simpan session loginnya, usernya, sessionnya, username, dan sebagainya. Ketika berhasil login, maka diberikan ke halaman index ya. Jadi nanti setelah berhasil login, berikan ke halaman index. Halaman index itu halaman apa? Halaman yang ketika kita habis login, ini
diberikan tampilan halaman open camera. Yang dimana di sini ada trigger mulai check-in dan lihat peta. Oke ya, lebih kurang kayak gitu. Nah, sekarang ketika sudah berhasil di halaman indeks ini, maka proses pengenalan wajah dimulai. Ya, pastinya balik lagi ke si app.py untuk mengeksekusi pengenalan wajah. Nah, kalau kita mau lihat petanya, nanti diarahkan gitu. Nah, sekarang tadi kan ada tombol check-in gitu ya. Tombol check-in itu ini fungsinya. Jadi di tombol ini kita akan masukin data. Kita akan masukin ke table kita, absensi dengan field yang udah kita sebutkan dengan data yang di collecting di tampilan aplikasi. Oke ya. Nah, kalau sudah disimpan atau berhasil check-in, nantinya datanya kita akan sajikan ke map. Di sini ada route menuju file map. Nah, ini file mapnya. Nah, di file map ini kita akan merender dengan leaflet ya. Kita pakai leaflet peta lokasinya. Jadi kita akan baca data absensi yang dimana data ini hasil fetchingan di dalam app.py. Nah, di sini kita ada ngambil nih, select bintang from absensi. Berarti ambil seluruh data ini ya, semua kolom di tabel absensi berdasarkan waktu check-in. Nah, kita belum buat berdasarkan user login ya. Itu nanti kita kembangin seperti itu. Nah, kalau sudah itu dilakukan, maka tampilkan datanya di peta dan ini pop up-nya. Pop up ini apa? Pop up ini kalau kita balik lagi ke peta seperti ini, ketika peta ini keluar tampil, dia muncul marker kayak gini ya. Dan ada logo waktu, pin, jarak sampai status dikenalin, dan itu semua di-handle di sini. Oke. Nah, ketika ini sudah jadi, ya aplikasi kita itu udah clear. Nah, tapi di sini kan kita ada kembali ke kamera. Sebenarnya kalau kita lihat dari aplikasi kita ini cuman balikin lagi ke root utama. Jadi waktu kita kembali ke kamera itu kembali ke root utama. Nah, terakhir kita akan jelasin yang logout. Jadi di sini ada logout. Ini menghapus semua sessionnya dan balik ke halaman login balik. Jadi kalau kita logout, balik ke halaman login balik. Oke, untuk jelasnya silakan aja download si code-nya dan selamat menggunakan.